warahmatullahi wabarakatuh. Kami Jabar Istimewa Karawang, saya Saripudin, di wilayah Indonesia dan Paluan pada hari ini mendampingi undangan klarifikasi kepada kepala desa Sukamakmur untuk Pak Dede. Tadi sudah memberikan keterangan, tentunya mudah-mudahan dengan klarifikasi yang disampaikan Bapak Kepala Desa Sukamakmur ini menjadi titik terang benderang berkaitan objek yang dipermasalahkan oleh Data Binadon. Dan mudah-mudahan pada penyidik pun ini menjadi suatu progres agar permasalahan ini jelas dan terang benderang. Saya tegaskan bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lurah Dede selaku Kepala Desa Sukamakmur bahwa ada beberapa bukti kejelasan dari surat-surat yang kita terima dari PJT bahwa di dalam surat baik yang surat klarifikasi tahun 2017 sampai dengan terakhir surat tahun 2025 bahwa tanah tersebut yang diklaim oleh ahli waris Data Binadon adalah merupakan tanah negara yang dimiliki oleh Kementerian PUPR yang diserah terimakan atau yang dikelolakan kepada PJT 2 kan gitu ya. Jadi sudah jelas bahwa ini adalah aset negara, bukan aset seseorang yang mengklaim kemarin sebagai ahli waris untuk membeli tanah tersebut. Itu mungkin sebagai tambahannya. Saya juga tambahan sedikit bahwa kami pun sudah mengecek di bagian Pemda bahwa dengan pengecekan di SPPT bahwa itu adalah saluran air. Jadi ada pun yang mengatakan itu SPPT itu di pinggir. Jadi yang jelas itu adalah emang saluran milik BPWS itu. Oke, ya, makasih solusinya. Jadi apa yang dituliskan, apakah yang dilaporkan oleh ahli waris, bahwa kami tegaskan objek tersebut adalah tadi disampaikan bahwa itu adalah sinyal sekunder. Jadi itu adalah tanah milik negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Jabis Jabar Istimewa Kabupaten Karawang bersama Pak Lurah Jujun, saya Saripudin, dampingi Bang Pontas dan Pak Ujang. Sore hari ini memberikan klarifikasi dan menambahkan apa yang telah tadi kami mendampingi Pak Lurah Dede sebagai Kepala Desa Sukamakmur mengklarifikasi berkaitan permasalahan objek yang dipermasalahkan oleh ahli waris. Pada prinsipnya kami setelah sampaikan di awal bahwasannya Pak Lurah Dede mengeluarkan suatu warkah yang di awal 2017, di mana warkah itu didasari oleh almarhum datang kepada Lurah Dede untuk memohonkan suatu warkah, di mana surat tersebut setelah diklarifikasi oleh PJT tahun 2017 dijelaskan bahwa hasil surat itu adalah ilegal. Dengan demikian, apa yang menjadi landasan warkah itu adalah tidak sah. Untuk meyakinkan, kemudian Lurah Dede memohonkan surat tanggal 1 November 2025 kepada BPWS agar menjadi terang bahwasannya objek tersebut milik siapa. Nah, dijawab oleh BPWS bahwa tanah tersebut adalah milik BPWS yang dikelola oleh PJT 2. Dengan demikian, apa yang menjadi tuduhan dan laporan dari ahli waris yang mengklaim tanah tersebut adalah tanah mereka adalah salah, dan kami tegaskan bahwasan tanah tersebut adalah tanah negara. Silakan Kang Ujang. Oke, saya menyambung dari apa yang dikatakan tadi oleh Kang Sarip selaku koordinator Jabis Kabupaten Karawang, bahwa apa yang diributkan atau yang kemarin dilaporkan ke Polres Karawang mengenai Pak Lurah Jujun selaku Kepala Desa Wadas
bahwa objek tersebut yang diklaim oleh ahli waris bahwa itu adalah miliknya. Nah, oleh karena itu bahwa tanah itu adalah pada tanggal 6 Desember itu sudah diklarifikasi gitu ya. Karena itu dibuatnya bulan Juli surat tersebut 2017 oleh Agus ya, oleh Agus kalau nggak salah ya. Dan itu diklarifikasi sendiri oleh dia pada tanggal 6 Desember 2017. Artinya bahwa dia tidak pernah tanda tangan surat itu dan mengeluarkan surat itu. Yang ada bukti tanda tangan dia sendiri. Dan itu ditujukan kepada direktur. Dan pada tanggal 22 Desember, bahwa itu dipertegas lagi 2017, bahwa PJT tidak pernah mengeluarkan surat yang menjadi patokan atau alas hak atau dasar kepala desa membuat sporadik atau misalkan dikatakan warkah gitu ya. 2017 sendiri itu sudah batal sebetulnya. Dan dia juga menyampaikan kepada BPN di tanggal 2017 di bulan 2017 juga bahwa itu juga tidak pernah mengeluarkan surat tersebut dan tanah tersebut adalah masuk kategori tanah negara kepunyaan daripada PUPR yang dikelolakan atau yang diserah kelolakan kepada PJT 2 kan gitu ya. Gitu. Dan disambung lagi tahun 2021. Nah, 2021 juga diperjelas lagi bahwa itu adalah pada tanggal 2 November 2021 surat dari PJT itu diperjelas lagi bahwa tanah tersebut adalah tanah negara milik PUPR yang diserah terimakan dengan surat nomor 39 yang diserah terimakan kepada pengelolaan PJT 2. Ditambah lagi ada surat tahun 2024 juga itu disampaikan kepada BPN bahwa tidak boleh lagi ya dari 2017 yang mengajukan surat untuk mengajukan SHM artinya sertifikat kepada BPN bahwa itu BPN sudah menerima surat dari PJT termasuk juga surat pada bulan November ya. November 2025. Ya. 2025. 27 November. 27 November 2025 diperjelas lagi bahwa tanah tersebut adalah tanah negara milik Kementerian PUPR yang diserah terimakan atau diserah kelolakan kepada PJT 2 dengan nomor surat 39 pada tahun 2017 bahwa itu adalah menjadi pengelolaan wilayah PJT 2 atau wilayah 2 ya itu. Jadi tidak ada hal lagi bahwa itu adalah tanah data binadon yang objek sekarang di saluran tersebut karena itu bentangannya dari tanah tersebut atau saluran SS Pasir Panggang itu 25. Bentangannya 25 meter di situ sudah jelas sudah tegas. Nah, oleh karena itu ini menjadikan satu klarifikasi buat yang bertanya-tanya dari objek yang disengketakan sekarang ya itu mungkin sebagai tambahan silakan Baik, terima kasih teman-teman ya saudara-saudaraku tim Japis ya Jabar Istimewa. Sedikit saya akan menjelaskan bahwa kegiatan normalisasi SS Pasir Panggang itu dimulainya dari Desa Wadas ya. Setelah Desa Wadas selesai, maka bergeraklah ke Desa Sukamamur. Karena Desa Sukamamur itu aliran sungai SS Pasir Panggang itu sudah diaruk dengan sampah. Nah, tapi ketika saya melaksanakan tugas normalisasi SS Pasir Panggang ini, saya itu sudah mendapatkan data dari pihak PJT 2 ya, itu dari Pak John. Ya, itu semuanya lengkap. Di situ ada gambar peta rinciknya dan waktu pembebasannya itu 1967 itu ada nama-nama tersebut. Makanya kenapa saya berani? Karena di situ saya itu sebagai pengawas pekerjaan kegiatan normalisasi SS Pasir Panggang ya yang dilakukan oleh SDA Provinsi Jawa Barat itu. Nah, di situ saya terjadilah ketika saya melaksanakan pekerjaan di Dusun Pasir Panggang itu, Desa Sukamamur itu, terjadilah saya dilaporkan oleh pihak yang mengklaim ahli waris bahwa saya telah melaksanakan pengrusakan ya. Maka daripada itu sebenarnya saya ini bukan saya yang merusak ya, itu adalah alat berat ya.
yang dimiliki oleh SDA Provinsi Jawa Barat. Iya, menormalkan kembali aliran sungai SS Pasir Panggang. Makanya orang yang tidak tahu katanya SS Pasir Panggang itu kalinya lebarnya hanya 50. Dari mana ya? Dua jelas-jelas aliran sungai dari 1967 aja sudah lebar ya. Bawahnya itu hampir kurang lebih 5 meter gitu, dan batunya juga masih ada. Nah, di situ. Maka daripada itu saya sekali lagi ya, karena ini udah mencemarkan nama baik saya seorang abdi negara, walau bagaimanapun saya sebagai kepala desa ya, mencemarkan nama baik terhadap ya keluarga maupun masyarakat desa Wadas maupun masyarakat luas. Maka daripada itu saya akan menindaklanjuti tentang saya dilaporkan ke pihak kepolisian tentang pengerusakan tanah tersebut. Nah, itu saya akan lakukan ya, saya akan laporkan balik termasuk apa? Ya, mudah-mudahan bersama PJT 2 karena tanah itu posisinya sudah dijual belikan ya terhadap seseorang, maka daripada itu mohon kerjasamanya antara PJT 2 dan saya juga harus melaporkan kembali di Polda supaya ya di Polda Jabar, karena supaya terang benderang mana yang salah mana yang benar gitu kan. Nah, itu tujuannya ya. Terima kasih ya, Bang. Baik. Oke. Hari ini kita berdiskusi dengan Pak Lurah ya. Pak Lurah ini sebagai terlapor dalam kasus pengerusakan yang sudah dilaporkan saudara ahli waris, yaitu dengan kuasa hukumnya Bapak Ilyas. Dan kami juga hari ini juga mendampingi saksi-saksi, dan saksi yang sudah dipanggil oleh polisi adalah Lurah Dede, dengan dasar bahwa Lurah Dede ini sebagai yang punya wilayah ya. Alhamdulillah hari ini beliau sudah membuat atau memberikan bukti-bukti bahwasanya dalil-dalil yang pelapor ini kami merasa ya sudah cukuplah untuk menggugurkan semua dalil-dalil pelapor. Maka dari itu dengan perkembangan daripada perkara ini sudah terang benderang bahwasanya kami bisa memastikan lahan yang dianggap sebagai lahan pemilik ahli waris itu bahwa itu lahan BWS ya, yang dikelola oleh PJT dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh pihak BJT dan BWS. Maka kami berharap pihak kepolisian akan lebih profesional, dan kita yakin bahwa pihak kepolisian juga yang menerima laporan dari pihak terlapor ini akan bisa menjalankan sesuai dengan prosedur. Dan kami meminta bila mana nanti kalau sudah terbantahkan semua dalil-dalil pelapor, kami minta supaya perkara ini segera dihentikan, supaya jangan sampai jadi polemik yang membuat nanti klien kami sebagai Pak Lurah ini akan merasa seolah-olah beliau itu sudah melakukan suatu kesalahan apa yang disangkakan oleh saudara pelapor. Ya, perlu dipahamin juga ya, karena Pak Lurah ini juga sendiri menjalankan proses pembongkaran itu, beliau sudah mempunyai bukti-bukti, data-data dari BBS ya, bahwasanya yang sudah dinormalisasi itu emang benar titiknya ada di situ. Jadi harapan kami ke depannya supaya perkara ini jangan sampai nanti jadi polemik di masyarakat, bahwasanya harus segera pihak kepolisian menghentikan perkara ini supaya kita bisa tahu nanti ujungnya kemana. Seperti itu mungkin dari kita, dan kami berharap dari Pak Lurah sendiri tadi sudah menjelaskan bahwa bila mana nanti ini perkara ini benar-benar tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh pelapor, ya mungkin kami juga akan melaporkan balik, karena jelas harus. Jangankan yang namanya hanya bukti girik saja, kita harus tahu sekarang ini dapat kami data-data bukti bahwa selain girik banyak sekali nih lahan-lahan BBS yang sudah disertifikat. Bahkan nanti akan kami telusurin bukti-bukti itu. Kenapa bisa ada sampai ada sertifikat milik negara? Seperti itu kira-kira informasi yang harus kami sampaikan. Semoga perjuangan Pak Lurah ini semua berjalan dengan baik. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Mungkin sebagai penutup, mungkin kita klarifikasi tadi sudah mulai Pak
Lurah Jujun, kemudian Pak Ujang dan Bang Pontas, apa yang dituduhkan dan didalilkan mereka sudah terbantahkan. Kita uji kembali siapa yang melakukan suatu tindak pidana korupsi atau Ya. merugikan negara. Iya, betul. Kita buktikan nanti ke depan. Siap. Demikian Jabar Istimewa, Tata Jaya. Jabis. Siap, habis. Habis. Ya.